Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang soal-soal penilaian akhir semester 1 kelas 6 SD mata pelajaran Bahasa Jawa. Kita mulai saja yang pertama. Wacan kanggo nomor setunggal sampai 3. Nyadran. Tradisi nyadran utawa sadranan wis kedadian awit jaman biyen. Malah wis dilakoni simbah-simbah biyen kang isih minut agama Hindu. Jadi tradisi nyadran atau nama lainnya sadranan ini sudah terjadi dari zaman dahulu. Sudah dilakukan dari zaman dahulu oleh para nenek-nenek moyang yang dulu masih beragama Hindu. Dene nyadran mono asale saka arat upacara ing agama Hindu, yaitu upacara Sraddha. Dan nyadran itu sendiri berasal dari upacara yang diadakan di agama Hindu yang disebut upacara Sraddha. Nyadran dianakake ing saben wulan Ruwah utawa Sakben. Nyadran ini dilakukan biasanya di bulan Ruwah atau Sakban di bulan Hijriyah. Adate rikala nyadran wong-wong kang padha boro ing njaban kutha padha mulih kanggo tilik leluhur. Nah, biasanya ketika kegiatan nyadran ini orang-orang yang berada di luar kota yang pada merantau itu akan pulang ke kampungnya masing-masing untuk menengok para leluhur. Sakliyane kanggo mujudake rasa syukur marang Gusti ingkang Maha Agung, uga kanggo nepongake balung pisah utawi nyambung silaturahmi. Nah, selain untuk mewujudkan rasa syukur kepada Allah atau Gusti Maha Agung, tujuan dari nyadran ini adalah untuk menyambung tali silaturahmi atau balung nepongake balung pisah atau menyambung tali silaturahmi. Utamane kanggo kumpul para sanak kadang kang wis suwe ora bisa sambangi, atau biasanya untuk berkumpulnya para saudara-saudara yang sudah lama tidak bertemu. Nyadran biasanya dilakoni kanthi ziarah kubur. Kegiatan nyadran itu biasanya berupa ziarah kubur ke makam para leluhur. Nah, untuk artinya lebih jelas dapat kalian lihat pada slide selanjutnya. Cacar ini untuk menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai 3 sebagai berikut. Nomor 1. Prastawa budaya kang diandharake ing dhuwur yaiku peristiwa budaya apa yang diceritakan pada bacaan di atas. A. Sraddha, B. Nyadran, C. Ruwahan, D. Sakban. Nomor 2. Sakliyane kanggo sambung silaturahmi, tradisi nyadran duweni ancas tujuan. Tadi selain sebagai sarana untuk menyambung tali silaturahmi, tradisi nyadran itu bertujuan untuk apa? A. Tilik kubur, menengok makam. B. Tilik sedulur, menengok saudara. C. Tilik omah, menengok rumah. Atau D. Tilik leluhur, menengok leluhur atau nenek moyang yang sudah meninggal. Nomor 3. Tradisi nyadran dianakake ing saben wulan. Tradisi nyadran ini dilakukan di bulan apa tadi? Di bulan Hijriyah. Bulannya apa? A. Rajab, B. Ruwah, C. Ramadan, D. Syawal. Selanjutnya nomor 4. Acara grebeg sekaten dianakake ing Selata. Kegiatan grebeg sekaten yang isinya mengarak bunyian itu dilakukan di daerah mana yang masih ada? A. Jakarta, B. Semarang, C. Yogyakarta, atau D. Surabaya. Selanjutnya nomor 5.
Tradisi nyadran dianakake saperlu ngumpulake balung pisah. Jadi tradisi nyadran itu dilakukan untuk mengumpulkan balung pisah. Nah, arti dari balung pisah ini apa? A. Balung sing wis suwe. Balung itu tulang. Sing wis suwe berarti tulang yang sudah lama. B. Wong sing wis tuwa, orang yang sudah tua. C. Paseduluran kang meh pedhot, persaudaraan yang hampir putus. Atau D. Paseduluran kang wis entek, persaudaraan yang sudah habis. Ngumpulke balung pisah itu tadi artinya apa? Di bacaan nyadran tadi. Nomor 6. Tradisi grebeg sekaten iku prastawa budaya kanggo mengeti. Tradisi grebeg sekaten yang dilakukan di Keraton Yogyakarta itu tujuannya untuk apa? Memperingati apa? A. Tekani wulan Ramadan, datangnya bulan Ramadan. B. Lahiran Nabi Muhammad SAW, dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. C. Nabi Muhammad SAW nampa kitab Al-Quran, hari di mana Nabi Muhammad SAW menerima kitab Al-Quran. Atau D. Sedane Nabi Muhammad SAW, atau hari meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari grebeg sekaten itu untuk apa? Nomor 7. Teks kang nggambarake samubarang diarani teks atau bacaan yang menggambarkan suatu barang. Itu disebut teks apa? A. Teks deskripsi. B. Teks narasi. C. Teks argumentasi. Atau D. Teks eksposisi. Selanjutnya, untuk menjawab nomor 8-10, kalian baca cerita tentang Gatot Kaca gugur atau gugurnya Gatot Kaca yang ada di buku Remen Basa Jawi kelas 6 halaman 17. Kulup Gatot Kaca, aku wis suwe nunggu tekamu. Saiki wis teko titi wancine. Aku arep ngajak Kulup Gatot Kaca munggah ing swarga loka. Jadi, Kulup Gatot Kaca atau Raden Gatot Kaca ini sudah ditunggu. Sudah waktunya untuk Raden Gatot Kaca ini pergi ke swarga loka atau ke surga, atau hal ini berarti sudah waktunya Raden Gatot Kaca untuk mati. Kala Bendana mangerteni yen senjata Kunto kang kalepasaken Adipati Karna ora bisa munggah tekan angkasa. Nah, Kala Bendana ini sudah tahu kalau senjata Kunta yang dimiliki oleh Adipati Karna tidak bisa naik ke angkasa. Jadi Adipati Karna itu mempunyai senjata yang namanya Kunta atau senjata Kunta punya Adipati Karna akan ditembakkan ke Gatot Kaca. Lah si Kala Bendana ini tahu kalau Kunta itu senjata itu tidak bisa naik ke angkasa. Sanalika gamane Adipati Karna kang awujud senjata Kunta sesambur dening Kala Bendana. Banjur megani Raden Gatot Kaca. Nah, karena senjatanya ini tidak bisa naik ke angkasa, tidak bisa menjumpai Raden Gatot Kaca, maka si Kala Bendana ini menyamber atau mengambil agar bisa sampai ke Raden Gatot Kaca yang nantinya senjata Kunta inilah yang akan membunuh Raden Gatot Kaca sehingga menyebabkan Raden Gatot Kaca gugur pada waktu perang melawan Adipati Karna. Artinya lebih lanjut dapat kalian baca di slide berikut ini. Kemudian untuk soalnya yang pertama,
Nomor 8, senjata kunta iku pusakane. Senjata kunto itu pusaka punya siapa? A. Raden Gatotkaca, B. Raden Arjuna, C. Kalabendana, atau D. Adipati Karna. 9. Ing perang Baratayuda, Raden Gatotkaca gugur amarga ketaman. Dalam perang Baratayuda, Raden Gatotkaca itu meninggal atau tewas karena terkena senjata apa? A. Senjata Cakra, B. Senjata Kunta, C. Keris Pasopati, atau D. Bodo Rujak Polo. 10. Wis titi wancine aku arep ngajak kulit Gatotkaca munggah ing swarga loka. Sudah waktunya aku akan mengajak Gatotkaca naik ke surga. Nah, arti dari naik ke surga atau munggah ing swarga loka itu artinya apa? A. Mati, B. mabur, C. lahir, D. lunga. 11. Raden Gatotkaca ngagem saping Basunanda kang ndadekake. Fungsinya untuk apa saping Basunanda yang dipakai oleh Raden Gatotkaca? A. Bisa mabur tanpa elar, bisa terbang tanpa sayap, B. Bisa meletik tanpa suntang, C. Yang udan ora kudanan, kalau hujan tidak kehujanan, atau D. Netrane lil baskara kembar, pandangannya bisa lebih tajam. Selanjutnya nomor 12, Adipati Karna dadi senopatine Kurawa. Dene sing dadi senopatine Pandhawa yaitu Adipati Karna menjadi panglima perang dari Kurawa. Lah, lawannya dari pihak Pandhawa itu siapa? A. Kalabendana, B. Prabu Kresna, C. Raden Werkudara, D. Raden Gatotkaca. 13. Putrane Adipati Karna yaiku Warsakusuma, uga ngalami pralaya. Dasar namanya tembung pralaya. Pralaya itu artinya apa? A. Gugur atau sedot atau mati, B. menang atau kuncoro, C. hilang atau sirna, musnah, D. muksa atau musnah. 14. Sakliyane dadi tontonan, pagelaran wayang uga bisa dadi tuntunan. Selain menjadi tontonan, wayang juga bisa menjadi tuntunan. Jadi tuntunan artinya apa? A. Kena kanggo lelipuran, bisa untuk hiburan. B. Mujudake gelaran adiluhung kang kudu dilestariake, mewujudkan gelaran atau acara yang bermanfaat dan harus dilestarikan. C. Mangerteni piranti kangge ngiring wayang, mengetahui alat-alat untuk mengiring wayang. Atau D. Jadi sarana kanggo gula wentah tumrap tindak tanduk kang becik, sebagai sarana untuk mengajarkan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi tuntunan tegese artinya opo. Selanjutnya untuk nomor 15 sampai 17, kalian baca bacaan berikut. Pertandingan bal-balan. Dino Minggu sore ing Stadion Mini Kendal dianakake pertandingan bal-balan final antarane kesebelasan SD Naraita Siji Kudus karo SD ku yaitu SD Gondang 3 Kendal. Jadi pada hari Minggu sore di Stadion Mini Kendal diadakan pertandingan sepak bola final antara SD Naraita 01 Kudus melawan SD Gondang 03 Kendal. Pertandingan itu wis tak enteni jalaran pertandingan iki kanggo ngisi acara por seni SD sak Jawa Tengah kang ngerobotake piala gubernur. Jadi pertandingan bola final ini sudah dinanti-nanti oleh penulis karena pertandingan ini sebagai bentuk
ikut serta pada acara POR Semi SD tingkat Jawa Tengah yang memperebutkan piala gubernur. Sadurunge wis ana pertandingan semifinal antarane kabupaten lan kota. Jebul Kang Dedi juara kecekel Kendal karo Kudus. Sebelumnya sudah ada pertandingan antara kabupaten dan kota pada babak semifinal dan akhirnya yang menjadi masuk ke final adalah Kendal melawan Kudus. Pertanyaannya nomor 15. Artinya dapat kalian baca lebih jelas di slide ini. Kemudian pertanyaan nomor 15. Ing pertandingan bal-balan itu aku jadi wakil saka. Tadi diceritakan bahwa penulis itu merupakan perwakilan dari SD mana? A. SD 01 Kudus, B. SD 03 Kendal, C. SD 01 Naraita, atau D. SD 03 Gondang. 16. Pertandingan bal-balan dianakake ing wayah. Pertandingan sepak bola diadakan di waktu apa? A. Esok, pagi, B. Awan, siang, C. Sore, dan D. Bengi, malam. 17. Pertandingan bal-balan ing Stadion Mini Kendal ngepasi acara. Tadi pertandingan ini merupakan pertandingan dalam rangka apa? Pertandingan bola ini. A. Festival Olahraga lan Seni tingkat Provinsi Jawa Tengah. B. Pekan Olahraga dan Seni SD Provinsi Jawa Tengah. C. Pekan Budaya dan Seni SD Jawa Tengah. Atau D. Popda tingkat SD Jawa Tengah. 18. Wong kang njogo gawang ing pertandingan bal-balan diarani yang bertugas menjaga gawang pada pertandingan sepak bola itu namanya apa? A. Wasit, B. Striker, C. Coach atau pelatih, D. Kiper. 19. Nalika gawang SD Gondang tidak kebobolan, surake supporter ambato. Nah, tembung ambato itu artinya kosok balene atau kebalikannya apa? A. Seru banget, B. Lirih banget, C. banter banget, D. rasa banget. Kebalikannya ambato itu apa? Selanjutnya untuk nomor 20 sampai 22 kalian baca tembung nanti. Jangkep yuswa 50 tahun, usia yang sudah genap 50 tahun, bangsa mardika mandiri. Bangsa ini sudah merdeka dan mandiri. Republik Indonesia. Mugi tansah terus bersih. Semoga selalu berkembang. UUD lan Pancasila jadi dasar nagari, menjadi dasar negaranya. Jadi ini menceritakan tentang Republik Indonesia yang sudah 50 tahun merdeka, sudah mandiri, dengan UUD dan Pancasila sebagai dasar negaranya. Pertanyaannya nomor 20. Manut tembang kinanti ing dhuwur, bangsa Indonesia merdeka sudah berapa tahun? Berdasarkan tembang kinanti di atas. A. 20 tahun, B. 30 tahun, C. 40 tahun, atau D. 50 tahun. 21. Dasar negara Indonesia yaitu, dasar negara Indonesia itu apa? A. UUD 1945, B. Pancasila, C. Burung Garuda, D. Garuda Pancasila. Nomor 22. Guru lagu lan guru wilangan geguritan kinanti ing dhuwur yaitu A. 8U, 8I, 8A, 8I, 8A, 8I, B. 8A, 8I, 8U, 8A, 8I, 8U, C. 8I, 8A, 8U, 8A, 8I, 8I, D. 8A, 8A, 8U, 8I, 8A, 8I. Guru lagu itu jumlah wondo atau jumlah suku kata dalam satu kalimat. Guru wilangan adalah terbalik. Kalau guru lagu itu
tibaning swara atau rima sajak di belakangnya, tibaning swara ing pungkasaning gatra atau jatuhnya suara di kalimat akhir. Guru wilangan adalah jumlah suku kata dalam satu kalimat. 23. Dadekno aran-aran tembang ing ngisor iki. A pocong, B jamuran, C megatron, D titik tepung. Yang termasuk tembang mocopat itu apa? A pocong lan jamuran, B megatron lan titik tepung, C pocong lan megatron, D jamuran lan titik tepung. Tembang mocopat ada 4, coba diingat-ingat. 24. Cacahe tembang mocopat iku ana A 10, B 11, C 12, C 13. 25. Tembang kinanti nduweni watak. Dari bacaan tradisi nanti di atas mempunyai sifat bagaimana? A. Sedih nelongso, B. Rumaket atau kulino, C. Seneng asih, D. Sereng gagah. Kemudian iso mawi 2 isya. Nomor 26. Reok Ponorogo iku salah sawijining seni budaya asli provinsi. Reok Ponorogo itu berasal dari provinsi mana? 2. Sadurunge mlebu wulan Ramadan ing tlatah Semarang dianakake tradisi sebelum masuk bulan Ramadan di daerah Semarang akan diadakan tradisi apa namanya? 28. Tradisi Sawalan dianakake ing wulan. Budaya Sawalan itu biasanya diadakan di bulan apa? 29. Ramane Raden Gatotkaca yaitu ayah dari Raden Gatotkaca namanya siapa? 30. Perang Baratayuda kadadian ing. Perang Baratayuda itu terjadi di mana? Tempat terjadinya perang Baratayuda. Kemudian 31. Piranti kanggo madangi nalika pagelaran wayang diarani lampu sing ana atau lampu yang ada pada waktu kegiatan pagelaran wayang itu namanya apa? 32. Coba kata C. A. Cita-citaku besok jadi tentara. B. Bisa ngluwok edan. Kedua kalimat ini kang kelebu cerita pengalaman yang mana? Yang termasuk cerita tentang pengalaman yang mana? A atau B? 33. Nalika cerita pengalaman kudu migunakake bahasa kang ketika bercerita tentang pengalaman kita harus menggunakan bahasa yang bagaimana? 34. Cacahe wondo saben sak gatra ing tembang mocopat diarani jumlah suku kata dalam satu kalimat itu namanya apa? 35. Sudanan dahar lan guling. Artinya apa? Kemudian 36. Ing dina pungkasan grebeg sekaten di hari terakhir grebeg sekaten Sri Sultan kepareng amaringaken sedekah kendiri awujud sega tumpeng salawuhe lan panganan apa dene woh-wohan. Diwangun wujud gunungan. Sri Sultan berencana akan membentuk sedekah bumi yang berwujud nasi tumpeng lengkap dengan lauknya dan aneka makanan serta buah-buahan yang disusun membentuk gunungan. Ing zaman kerajaan biyen cacahe gunungan mau nganti 30 iki. Di zaman kerajaan dulu, gunungan yang dibuat bisa mencapai 30 buah. Saiki orang nganti semono, namun sekarang tidak sampai 30. Kedole gunungan saka kedaton diuntapake Sang Prabu ana ing pinggir. Gunungan-gunungan tadi dari keraton diletakkan oleh Sang Prabu di pinggir. Pertanyaannya untuk nomor 36. Kalian buat isi dari cerita di atas. Cerita ini tentang apa ditulis? Ringkasannya. 37. Coba aranono sapa bae kang kalebu Pandhawa. Tuliskan nama-nama Pandhawa secara urut. 38. Coba tuliskan 3 unsur-unsur kang kudu ana nalika nulis pengalaman. Ketika menulis cerita pengalaman, unsur apa saja yang harus ada? 39. Perhatikan bacaan berikut. Esok kuwi aku nggenjot alon-alon.
Pagi-pagi itu saya mengayuh sepeda pelan-pelan. Kahanan besar udan, jadi aku yo rada wedi menawa klambiku reket. Karena setelah hujan, saya takut kalau baju saya kotor, reket. Tekan pinggir jembatan, aku rada minggir nata jembatan amarga ana sepeda motor runtung-runtung lewat. Ketika sampai di pinggir jembatan, saya berjalan agak mepet ke tepi jembatan karena ada sepeda motor yang lewat terus-terusan. Aku rada kaget nalika sepatu pantoffelku udah. Saya kaget ketika sepatu pantofel saya lepas. Aku medun saka pit. Nanging sepatuku malah tiba ning kali. Saya turun dari sepeda, tapi sepatuku malah jatuh di sungai. Kelly nganti ngliwati jembatan. Hanyut sampai melewati jembatan. Kamangka banyune rada banjir. Padahal air sungainya masih banjir. Aku mau bisa nangis karo acung-acung sepatuku sing sekali. Saya hanya bisa menangis sambil menunjuk-nunjuk sepatu saya yang hanyut itu. Ana sawijining bapak sing mlayu-mlayu golek pring kanggo nyutik sepatuku. Ada seorang bapak-bapak yang lari mengambil pring atau mengambil bambu untuk mengambil sepatu saya dari sungai. Aku senang banget lan ngaturake panuwun, sepatuku ora sida ilang. Saya merasa senang sekali dan mengucapkan terima kasih pada bapak-bapak itu karena menolong sepatu saya sehingga tidak hilang. Nah, isi dari cerita pengalaman di atas itu menceritakan pengalaman yang bagaimana. Isinya menggunakan kata-kata kalian sendiri. 40. Tulisan nganggo aksara Jawa ukara ing ngisor iki. Bangsa Marsika Mandiri. Tulisan menggunakan aksara Jawa. Kalian kerjakan di buku kalian. Setelah itu, kalian cocokkan jawabannya dengan yang ada di layar. Nah, kalian cocokkan jawaban kalian dengan di layar. Apakah benar? Baik. Demikian pembahasan soal-soal penilaian akhir semester 1 Bahasa Jawa kelas 6. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.